Selamat datang di Praktikum Teknik Tenaga Listrik. Hari ini kita akan membahas motor asinkron ya. Motor asinkron terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagian display motor asinkron. Kemudian di bawah sini adalah motor 3 fasa asinkron dengan generatornya. Kemudian yang terakhir adalah beban yang ada di bawah ini ya. Beban ini adalah beban resistor dan beban kapasitor. Ini sudah teraliri listrik ya. Namun untuk menyalakan ini kita perlu memencet bagian pada sini ya. Bagian pada samping ini, maka display akan menyala. Jika Anda lihat displaynya ini masih tampak 0 semuanya ya. Karena belum ada aliran listrik yang menuju ke motor dan generatornya sendiri ya. Saya akan jelaskan apa ini ya yang ada di motor asinkron display ini. Jadi motor ini adalah motor listrik 3 fasa induksi ya. Dia kemudian dikapel dengan sebuah generator sehingga generator ini sebagai beban dari motornya. Nah, dari putaran motor ini didapatkan tachometer dan force meter yang nanti dia olah mendapatkan daya dengan diketahui torsi dan diketahui RPM-nya. Selanjutnya adalah daya dari inputan ya. Inputan ini didapatkan dari V, ini kan tegangan, ampere dikali cos pi, maka akan didapatkan daya juga. Kemudian pada bagian output ada juga daya, yaitu V A cos pi juga. Tapi ini adalah beban satu fasa ya. Ini beban satu fasa sehingga nanti bisa diukur juga berapa daya yang menjadi beban. Nah, secara overall yang dicatat di sini adalah input dibandingkan dengan output. Maka nanti akan didapatkan efisiensi. Nah, outputnya ini ada 2 jenis, yaitu output mekanik dan elektrik. Kalau di bagian mekanik pencatatannya bagaimana, kemudian pada bagian elektrik pencatatannya bagaimana, nanti dibandingkan. Nah, di situ akan didapatkan efisiensi motor. Tentu efisiensi itu tidak ada yang lebih dari 100% ya, pasti di bawah 100%. Nah, perkiraan pada praktikum ini motor memiliki efisiensi antara 70% hingga 90%. Mari kita nyalakan modulnya. Pertama kita nyalakan dulu jala listrik. Tidak yang terjadi di sini, hanya saja pada bagian ini dia sudah memiliki kekuatan untuk memutar motor. Selanjutnya adalah menekan tombol ini. Namun Anda pastikan dulu di bagian ini adalah 0. Kita lihat bagian force meter tidak 0 ya, maka dari itu kita perlu memutarnya di bagian sini ya. Kuncinya dilepas dulu, kemudian kita putar sehingga 0. Namun agak susah ini karena sensornya sensitif ya. Ini kita kunci. Nah, selanjutnya kita tekan pada bagian start ini. Sekarang kita lihat dengan kamera dekat ya, bahwa dia memiliki tegangan ya. Dia memiliki tegangan pada bagian input. Nah, ini kemudian Anda catat. Dan ini ada bagian juga mekanik pada force meter. Kita pindah ya ke kamera dekat. Nah, pada bagian ini adalah input ya dari sebuah motor asinkron. Kita lihat inputannya, dia berada pada 224 untuk V phase-nya. Kita pindah ke V line, dia adalah 388. Kemudian pada ampernya kita bisa pindah, dia berbeda-beda ya. Ampernya antara 1,5, 1,2, 1 dan 0,7. Sedangkan
rata-ratanya bisa kita lihat dia ada di 0,9 ampere dan Kospi-nya 0,3 ya, diantara itu 0,3 hingga 0,34. Nah, selanjutnya pada bagian ini adalah ada takometer di sini. Nah, ini bernilai 1496 dan force meternya bernilai fluktuatif di antara 2,9 hingga 3,5 ya. Dan ini adalah phase sequence-nya. Dia berputar dari L1 ke L2 kemudian L3. Jika kita tekan dia tampak berputar. Dan pada bagian ini masih belum bernilai ya, mendekati 0 karena beban ini belum kita hubungkan. Kita akan rangkai dulu sebelum dihubungkan. Nanti kita matikan dulu. Motor ini berspesifikasi memiliki 4 pole atau 2 pasang kutub ya, sehingga jika kita beri listrik berfrekuensi 50 Hz maka putarannya di 1500. Namun jika Anda lihat tadi nilainya itu berada di bawah 1500 karena terjadi slip sebesar beberapa RPM. Itu diakibatkan karena mekanik dari motor itu. Dia sudah menerima beban dari generator karena dihubungkan dengan belt. Jadi RPM suatu motor induksi itu berdasarkan dari jumlah pole yang ada. Umumnya itu adalah 4. Ya. Sekarang kita merangkai bebannya dulu ya. Ini adalah modul beban dari modul praktikum motor asinkron. Bisa kita lihat di sini. Dia memiliki beban resistor 2 pasang ya. Beban 1 dan beban 2. Saat ini yang terhubung adalah beban 1. Dan selanjutnya adalah beban kapasitor yang hanya bernilai 1 saja gitu. Maka dari ini kita bisa rangkai dia sebagai beban tunggal atau beban kombinasi. Namun karena di sini bebannya menjadi 1 ya, bisa kita buat dia beban satuan atau beban seluruhan atau kita pasang seri gitu ya. Karena ini common ya, dia ininya terhubung menjadi 1 di sini. Jadi dia hanya bisa dipasang secara seri. Mari kita susun ya. Untuk contoh-contohnya disusun secara tunggal ataupun kombinasi. Saat ini adalah bebannya tersusun secara tunggal ya. Nah, jika kita ingin pindahkan ke beban 2, maka mudah saja kita tinggal pindahkan ini menuju ke sini ya. Satu persatu kita pindahkan. Beban di sini bersifat common ya, jadi sebetulnya bisa kita ubah dia sesuai ininya, sama saja. Atau jika kita ragu kita bisa pasangkan jumper di sini karena dia sama saja. Nah, ini adalah untuk pemasangan beban resistor 2 ya. Nah, jika kita mau pasang dia menjadi beban kapasitor, berarti kita pindahkan dia di sini. Kamannya dulu saya pindahkan ke sini. Dan kemudian dia ke sini. Nah, ini adalah beban tunggal kapasitor. Jika kita ingin beban kombinasi, maka kita perlu bantuan kabel jumper ya. Ini kita susun seri, jadi kapasitor dan resistor kita harus susun seri. Berarti ini dan ini di sini. Dan kemudian kita perlu kapasitor dulu, kemudian mengarah ke sini. Dan dari sini
Kita hubungkan ini masing-masing sehingga dia menjadi satu kesatuan begini ya. Dan ini kita pindahkan di sini. Ya, seperti ini. Bisa juga kita susun dia bentuk yang lain ya. Mengapa meletup? Karena dia masih memiliki muatan ya pada kapasitor ya. Hati-hati. Ya, seperti ini. Ya, jadi listrik mengalir dari sini, kemudian mengalir ke sini dan berakhir di netral ya. Karena dia disusunnya seri. Ya. Kemudian jika kita ingin susun dia secara paralel, maka susunannya adalah seperti ini. Kita hilangkan dulu. Nah, kalau kita ingin susun dia paralel, kita harus pasang netralnya itu di titik yang sama ya, di sini. Nah, kemudian dari masing-masing ini kita buat dia supaya sama di sini ya. Penjelasan mengenai merangkai ini akan ada skemanya pada video terpisah. Saya kembalikan dulu ke beban tunggal saja. Nah, ini saya sudah nyalakan kipasnya ya, suaranya agak berisik. Nah, namun itu berfungsi untuk mendinginkan beban resistor karena dia akan panas jika terlalu lama digunakan. Kipas ini bertujuan untuk mendinginkan. Ya, baik. Sekarang kita jalankan ya motornya sekaligus bebannya. Baik, ini kondisi motor sudah menyala dan display menunjukkan sebagaimana mestinya. Oh ya, tanda negatif ini maksudnya adalah dia arahnya saja ya. Jadi ini bisa kita abaikan saja ya, negatif. Bisa dihilangkan jika kita memasang kabelnya terbalik. Sekarang kita nyalakan bebannya ya. Lihat, lampu menandakan bahwa rangkaian kita sudah berfungsi dengan benar. Nah, ini dia bernilai pada bagian ini 1473 dan force meternya meningkat di sekitar 20-an Newton. Dan ini voltnya di 217 dan ampernya di 0,3 dan cospi-nya di 0,667. Jika bebannya kita kurangi satu persatu, dia akan tegangan juga berubah ya.
arusnya berubah ya. Nah, berkurang ya. Kalau kita naikkan kan, kalau satu coba satu itu di 1,25 ya. Jika 2 berarti di 249. Jika 3 361 ya. Voltnya masih sama ya di antara ini. Kita turunkan atau naikkan, dia memang spesifikasinya di 224. Baik, kita matikan. Nah, sekarang kita coba jika kita praktek dengan menggunakan beban kombinasi ya. Kita pasang yang paling mudah saja, yaitu memasang dengan seri. Ya, seperti ini ya. Mari kita nyalakan. Ini sudah terpasang seri ya, beban resistor dan kapasitor. Kita lihat motor belum start, kita nyalakan dulu. Baik, ini sudah stabil. Kita nyalakan ya. Kita lihat di sini menyalakan banyak lampu karena dia terhubung ya. Nah, sekarang kita lihat voltnya meningkat di 270 karena adanya ini kospinya menurun ya. Dia ada di 0,2 dan dia adalah lag, dan arusnya di 0,214. Selanjutnya force meternya di ini dan takometernya di 1488. Jika Anda sudah mencatatkan semua data yang ada di sini, selanjutnya adalah diolah. Dari pengolahan tersebut kita bisa tahu berapa efisiensi dari motor asinkron ini tergantung dari pembebanan. Tentunya berbeda beban akan berbeda efisiensi. Nah, pembahasan mengenai pembebanan akan dibahas pada video yang lainnya. Sekian dari saya untuk modul ini, modul motor asinkron. Untuk selanjutnya bisa kita pelajari bersama di lain waktu. Terima kasih, saya pamit. Selamat sore.